Salam dan bahagia, tabik pun. Perkenalkan, saya Lia Agustina dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung, calon guru penggerak Angkatan 7. Pada video kali ini, izinkan saya menampilkan video aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif dan berpihak kepada murid. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid yang selaras dengan profil pelajar Pancasila. Salah satu bentuk budaya positif di sekolah adalah penerapan disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Disiplin positif dapat membentuk karakter positif peserta didik. Disiplin positif dapat dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dan siswa, agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin positif. Disiplin positif yaitu menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Berikut ini video pembentukan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama siswa kelas 10-5. Akan adanya keyakinan kelas ini sangat bahagia. Saya berharap ada yang bilang kelas apa? Keyakinan kelas. Mirip-mirip peraturan lagi yang sudah tahu? Nggak tahu sama sekali? Oke, kalau nggak tahu sama sekali, coba kita lihat slide yang akan saya tampilkan. Di sini pertanyaan pengerti dari saya, mengapa namanya keyakinan kelas? Kenapa positif? Ada yang tahu budaya positif itu apa? Yang memberikan budaya itu apa? Budaya kebiasaan positif berarti yang baik, ya. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ya, kan kalian nggak tahu keyakinan kelas itu apa, disuruh membentuk lagi, ya. Nah, di sini kita akan mempelajari itu. Oke, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas. Bulia minta tolong cari lihat bersifat lebih abstrak. Coba dong kita buat minta tolong satu teman yang mau menyebutkan contoh peraturan kelas. Siapa yang mau coba? Asik. Ya, menaruh sepatu di rak sepatu. Menaruh sepatu di rak sepatu. Apakah peraturan kelas? Kalau itu berarti kan lebih konkret, ya. Kira-kira bentuk abstraknya apa? Nah, menaruh sepatu di rak sepatu. Apa bentuk abstraknya? Kalau ini kan konkret, ya, sudah detail, ya. Menaruh sepatu di rak sepatu. Bentuk abstraknya apa kira-kira? Nggak boleh pakai sepatu. Tolong Mansya, bacakan yang kedua. Keyakinan kelas berisi pernyataan positif. Sudah bisa membuat keyakinan kelas dari peraturan kelas yang dibilang sama Bintang? Asik, udah ada kok. Keyakinan kelas dari peraturan yang dibilang sama Bintang? Keyakinannya kita di dalam kelas nggak boleh pakai alas kaki. Di dalam kelas nggak boleh pakai alas kaki. Kita baca pernyataan yang ketiga. Boleh minta tolong Maril, baca. Apakah yang tadi dari sebut-sebutan itu sudah universal? Masih belum. Yang keempat, ya kamu. Nomor 4. Keyakinan
kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Iya, jangan panjang-panjang kata-katanya sehingga mudah diingat. Tadi masih banyak ya karakternya ya. Ya coba menaruh sepatu di rak sepatu, apa bentuk singkatnya? Masih bingung? Oke, baca lagi kalimat berikutnya. Nomor 5. Kemudian minta tolong Sudo. Keyakinan kelas tidaknya dapat diterapkan di kelas. Yang keenam. Seluruh anggota kelas wajib berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas. Jadi kata bintang peraturan kelasnya itu menaruh sepatu di rak sepatu. Apa bentuk simpelnya nak? Simpel itu biasanya satu kata atau dua kata. Apa? Melepas sepatu. Ada lagi? Oke, berarti belum terpancing ya kalian ya. Kerapihan. Benar nggak itu kerapihan? Ya. Jadi maksudnya itu bersifat universal dan dia positif. Ya, tadi ada yang bilang tidak memakai sepatu di dalam kelas. Itu masih bersifat negatif ya. Padahal di sini di kalimat yang kedua, keyakinan kelas berisi pernyataan positif. Jadi tidak boleh ada kalimat negatif. Bisa dipahami? Ya. Nah, peraturan kelas yang ada di kelas ini atau peraturan sekolah yang bersifatnya lebih besar skopnya, tapi peraturan itu harus diubah menjadi keyakinan kelas. Satu anak boleh menuliskan keyakinan kelas yang kalian yakini bersama. Bisa dipahami? Oke, boleh akan bagikan sticky note. Tolong bagikan beberapa. Ini geng biru. Saya bantu lagi, silakan dibagikan lah. Ini geng hijau. Silakan dibagikan satu-satu. Ini geng kuning. Oke, silakan dibagikan satu-satu. Nulisnya berapa, Bu? Terserah. Nulis berapa? Terserah. Nah, ya, terserah. Nanti ada list dari saya. Apa? Satu kata aja. Hah? Tidak boleh terlalu panjang, singkat, mudah diingat. Yang bagian nempel itu di belakang, jangan nulis di bagian yang lengket. Yang lengket di belakang ya. Sini boleh ditempel dengan kaki. Ini grup hijau. Grup hijau. Grup hijau. Bu, di hitam-hitamnya ya, Bu? Enggak, di sini. Di whiteboardnya. Ini grup biru. Grup biru. Grup pink. Mana aja itu? Jangan bisanya lebih gimana? Oh, ini kesulitan. Kalau ada yang tidak setuju, ada yang sejenis kita kelompokkannya, kita ambil salah satu ya. Oke, yuk di sini ada kata-kata. Aduh susah ini. Apa ini?
Apa ini ya? Kerjinan. Kerapihan, kedisiplinan, kerjinan. Ini siapa ini ya? Siapa ya? Kayaknya ini ya. Bukan. Tidak, terlambat. Ini Sudah. karena dia Kayu dipegang tiap. Oh, bisa kayak yang tidak pendek gitu ya? iya. Tepat waktu, oke, tepat waktu. Nah. Oke, saya masukin ya. Tepat waktu, setuju. Ini panjang ya. Kerapihan kelas, kebersihan kelas, religius, bekerja sama. Kebersihan, berpakaian lengkap, ya. Boleh ambil fokus belajar, setuju? Setuju. Terus membuang sampah pada tempatnya. Kenapa salah? Bukannya terlalu panjang. Menjaga kebersihan kelas ini boleh ambil ya. Dia bolong ya, kebersihan, kerapihan dan kedisiplinan. Oke. Dari kuning ya. Sekarang dari hijau ada kedisiplinan udah ada. Kebersihan udah, kerapihan udah, berwawasan. Boleh berwawasan? Kedisiplinan. Harum, ada yang tidak harum? Oke ya. Ingat sholat, udah ada belum ya tentang sholat di sini? Ada Ibu, ada. Religius ya. Di dunia pink ada. Disiplin, keramahan, ramah. Tenang, disiplin, ketekunan. Tadi saya nggak salah, kalau nggak salah lihat ada religius. Ada di sebelah mana ya? Apa ya? Long faith. Apa ya? Oh, bukan ya? Ya sudah ingat sholatnya, mana ingat sholat? Di biru. Kalian. Di sini ada loh religius. Oh ini religius. Nanda, silakan maju Vinanda. Dibacakan keyakinan kelas 10.5 yang sudah kalian sepakati. Ya yang di dalam karton. Yang warna kuning Enggak pakai ngomong warna, langsung aja. Keyakinan kelas 10.5. tepat waktu, berwawasan, kekompakan, kebersamaan, keramahan, fokus belajar, harum, tanggung jawab, kebersihan, kerapihan, kedisiplinan, ketenangan, harmonis, kompak, kerapihan di kelas, kebersihan di kelas, religius, dan bekerja sama. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kita sudah sepakati ya. Seperti yang tadi saya bilang, hal-halnya adalah yang perlu diterapkan adalah semua anggota kelas wajib berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas ya. Terkadang kalau kita buat peraturan, yang buat orang atas, yang pelaksana di bawah nggak tahu apa-apa, yang penting ikut aja. Dengan adanya keyakinan kelas, kita merancangnya bersama-sama dan kalimatnya itu sederhana dan mudah diingat. Bisa dipahami nak? Bisa. Ya, semoga keyakinan kelas ini bisa kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semuanya selamat sore. Berikut ini sosialisasi kegiatan aksi nyata budaya positif kepada rekan sejawat. Pagi semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri grup sharing yang saya bentuk. Hari ini saya akan menyampaikan grup sharing tentang budaya positif. Kegiatan ini sebagai bentuk aksi nyata modul 1.4. Kebetulan saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Baik, perkenalkan di sini saya Lia Agustina sebagai CGP angkatan 7. Saya dibina oleh pengajar praktik yaitu Ibu Ulfa Maria dan fasilitator Ibu Sri Suhartini.
Oke, pada kesempatan ini ada 7 hal yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua adalah perubahan paradigma belajar, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, yang keempat adalah kebutuhan dasar, yang kelima adalah posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Mungkin kita mendengar istilah-istilah baru, termasuk saya. Sebelum saya menyampaikan ini, saya tidak pernah dengar kata restitusi. Nanti kita akan kenal lebih jauh apa itu restitusi. Baik, Bapak Ibu pernah akses Mentimeter? Belum. Oke, ada kuota kan ya? Ya, sebagai pertanyaan pemantik, saya ingin Bapak Ibu kita voting pakai Mentimeter, boleh di googling, ketik Mentimeter, kemudian dimasukkan kodenya Mentimeter. Kayaknya bisa deh tanpa sign up, tinggal masukin kode. Boleh bilang. Bisa tanpa sign up sepertinya bisa. Ya. Coba di situ saya sudah buat pernyataan. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bapak Ibu tinggal pilih setuju apabila setuju, pilih tidak setuju apabila tidak setuju. Oke, baru 4 lawan 2. 4 lawan 3. 5 lawan 3. Audiens kita ada 20 sayangnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nggak bisa masuk? Ada yang nggak bisa masuk? Sinyal Oh, sinyal ya. Oke, yang sudah mungkin boleh ke pernyataan berikutnya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Oke, 2 orang tidak setuju, 9 orang setuju. Ada pernyataan yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan disiplin anak. Ada yang setuju 3 orang, yang tidak setuju belum ada. 7 orang yang setuju. 10 orang setuju, 1 orang tidak setuju. Oke, cukup ada 3 pernyataan saja. Masih ada yang mencoba mengakses? Sudah? Sudah selesai, coba kita resume ya. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa, ada 8 orang setuju, 5 orang tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 13 orang setuju, 3 orang tidak setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan disiplin anak. 15 orang setuju, 1 orang tidak setuju. Saya pengen mendengar pendapat yang menjawab setuju hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ini saya bisa tidak ya mengakses siapa yang menjawab? Oke, yang sudah tidak bisa diakses ya. Siapa yang menjawab dapat mendisiplinkan siswa? Iya, boleh kasih pendapat dari Ibu. Perkenalkan, nama saya Dela Gusti Kurniati, Bu, dari pendidik biologi. Biologi. Ingin
mendisiplinkan siswa. Karena menurut saya menjawab setuju karena hal tersebut akan berdampak positif untuk kedepannya. Misal kan mereka sudah melakukan kesalahan dan semua kesalahan pasti harus ada hukuman, dan apabila hukumannya positif itu akan memberikan dampak yang positif juga terhadap mereka. Misal mereka tadinya bolos sekolah, terus nanti mendisiplinkannya harus berangkat di jam 7. Mungkin mereka keberatan karena dipaksa, ada filosofinya dipaksa, terpaksa, dan terbiasa ke depannya. Jadi nantinya hukuman tersebut tuh akan mengubah pola hidupnya, pola pikirnya mereka untuk terbiasa berangkat di jam 7 agar mereka tidak mendapatkan hukuman lagi. Oke, ya bagus penjelasannya ya. Tapi saya belum menjawab ya benar atau tidak benar pernyataan itu ya. Saya masih gantung dulu. Yang tidak setuju boleh berpendapat. Ya silakan. Saya tidak setuju karena hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Yang pertama karena memang untuk dalam memberikan konsekuen atas hal yang dilanggar itu sebelumnya harus diberikan pemahaman terlebih dahulu, diberikan peringatan terlebih dahulu. Anak atau peserta didik yang langsung diberikan hukuman itu mereka akan merasa terkaget, maksudnya kalau misalnya langsung diberikan hukuman. Jadi sebelumnya memang sebaiknya adanya peringatan atau pemahaman mengenai hal-hal atau aturan yang ada di sekolah atau dalam pembelajaran. Jadi konsekuen atau peraturan atau persetujuan antara sekolah atau guru dan siswa itu sudah terjalin baik, maka setelah mereka memahami apa hal yang harus dilakukan baru diberikan hukuman. Oke, kalau berarti ada dua pendapat yang saling kontradiksi. Tadi saya mendapatkan istilah konsekuensi, nanti kita bahas di sini ada yang namanya konsekuensi. Ya berarti mentimeter saya yang pertama itu tentang hukuman sudah Bapak Ibu paparkan. Yang kedua tentang pemberian hukuman yang positif, mungkin 11-12 dengan pernyataan yang tadi. Saya ingin menelusuri di penghargaan. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan disiplin anak. Yang tidak setuju satu orang apakah bisa dilacak? Lagi dan lagi. Biologi. Menurut saya karena memberikan penghargaan dapat meningkatkan disiplin anak, mungkin ada hal positif dan negatifnya. Mungkin hal positifnya karena mereka dapat penghargaan mungkin akan selanjutnya terus berkembang seperti itu. Tapi di sini saya memberikan sisi negatifnya karena untuk memberikan penghargaan kepada siswa bisa menimbulkan rasa haus akan penghargaannya itu, Bu. Misal kalau kita udah melakukan hal yang benar terus tidak mendapatkan penghargaan dari pendidik atau guru, terus nanti siswanya kayak nggak dapat hadiah apa-apa ya, padahal udah ngelakuin ini gitu. Jadi itu hal negatifnya. Jadi untuk penghargaan atau apalagi pemberian hadiah mungkin tidak dilakukan. Oke, baik. Berarti 16 yang setuju senang akan pemberian reward kepada siswa ya. Oke, baik. Kita kembali ke slide presentasi. Oke. Saya mulai dengan disiplin positif ya. Nanti kita akan jawab satu demi satu. Pemantik tadi akan terjawab dari paparan demi paparan yang akan saya sampaikan. Ya, disiplin positif itu bertujuan agar kita sebagai kita among ya, among itu sama ya, agar kita itu bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan buat siswa. Itu seperti yang Ki Hajar Dewantara katakan, pendidikan itu bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan setinggi-tingginya buat siswa. Ya, kebahagiaan setinggi-tingginya buat siswa. Jadi kalau berdasarkan kata-kata Ki Hajar Dewantara ini, kalau hukuman jatuhnya tidak memberikan kebahagiaan setinggi-tingginya kepada siswa. Jadi sepertinya ini kontradiksi ya pernyataan pemantik tadi.
hukuman dapat mendisiplinkan siswa, artinya hukuman itu tidak bisa membuat bahagia siswa. Jadi ini kontradiksi terhadap pernyataan Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan kita semua di sini itu sebagai petani. Petani itu di sawah itu kan menanam ya, menanam padi, menanam jagung, menanam tanaman lah ya. Nah, petani itu kalau menanam padi dia akan mengupayakan gimana caranya supaya padi itu bisa tumbuh dengan subur. Petani itu tahu bagaimana caranya mengupayakan jagung itu bisa tumbuh dengan subur. Jadi kita juga sebagai guru, kita itu bisa mengupayakan berbagai cara gimana supaya anak-anak itu nyaman berada di kelas. Ya, sehingga pada saat anak itu sudah merasa nyaman di kelas, maka kedisiplinan itu akan tumbuh sebagai motivasi intrinsik dari dalam siswa. Motivasi intrinsik ini akan menjadi sebagai kontrol diri pada diri siswa tersebut. Oke. Nah, di sini kita akan memahami tentang perubahan paradigma belajar. Di sini ada apa ya? Saya bilang skenario ya tentang kita baca saja di sini ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang namanya B boleh memujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, boleh menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Kita buat bermain peran ya, role play. Saya ingin yang menjadi A, saya ingin laki-laki, ya bapak ini aja ya. Terus pengen partnernya siapa? Siapa dulu? Bapak aja. Bapak siapa namanya Pak? Bapak Rizky. Bapak Rizky dengan Ibu Ratri. Ibu Ratri. Di depan apa duduk enaknya? Di depan. Silakan Bapak Rizky. Ada 2 Rizky, saya mengetik kemarin. Yang satunya Ibu perempuan. Oh iya. Pak Rizky mau sebagai ya, Saya yang ngobrol. oh, berarti dia yang membujuk ya. Oke, coba buat apa? Skenario, buat dialog. Oh iya. Jadi Pak Rizky membujuk, pengen tahu banget di dalam kepalan tangan Bu Ratri ini isinya apa gitu. Iya. Silakan. Bu boleh lihat nggak di dalam kepala ada apa? Kalau mau saya kasih 50.000 tuh kalau mau dibuka. Enggak. Saya Beneran? mengepal sesuatu yang berharga. 75 deh. Bisa nggak 75? Enggak. Udah 60. Tidak bisa. Pengen banget tahu melihat itu. Kira-kira apa isinya ya? Sesuatu yang nggak perlu dilihat orang lain. Tapi saya pengen lihat loh. Tapi saya nggak mau. 80 lah. Tidak bisa. Maunya berapa? Oke, berarti di sini Pak Rizky itu tidak berhasil membujuk Bu Ratri untuk membuka isi kepalan tangannya ya. Iya. Coba Bu Ratri bisa kemukakan nggak ke teman-teman kenapa nggak mau membuka itu? Jadi saya mengibaratkan ini, saya ibaratkan. Iya, analogi. Saya mengibaratkan ini adalah tujuan saya. Menurut saya tujuan hidup saya itu orang lain tidak perlu tahu. Jadi proses yang akan saya jalani untuk menggapai tujuan saya ini, goal saya, orang lain tidak perlu tahu. Nanti orang lain bisa melihat ketika saya sudah berhasil ini. Jadi kan orang lain tidak bisa membeli dengan apapun. Orang lain tidak bisa membeli itu artinya ketika orang lain bisa membeli sesuatu yang mau kita jalani, orang lain itu nanti akan masuk ke proses hidup kita. Nah, saya berpegang teguh agar orang lain tidak mempengaruhi kehidupan saya.
Oke, bagus. Kasih apresiasi untuk ibu. Ini ada hubungannya dengan slide sebelumnya. Saya tadi bilang ada kontrol diri. Berarti di sini, apakah Pak Rizky bisa mengontrol Bu Ratri? Tidak. Berarti yang bisa mengontrol Bu Ratri adalah Diri Ratri sendiri. Itu yang dinamakan teori kontrol. Gitu. Terima kasih. Silakan dikembalikan ke dulu. Nah, ini ada miskonsepsi ya tentang makna kontrol kita sebagai guru. Ya, miskonsepsi berarti geser ya dengan makna apa, dengan keadaan yang sebenarnya. Ini terdapat ilusi bahwa guru mengontrol murid. Tadi pada saat awal banget ya saya ke ibu ini, ibu siapa saya lupa namanya. Ibu Dela bilang ceritanya hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Beliau memberikan contoh tentang terlambat. Ya mungkin guru bilang gini kepada siswa yang terlambat, sebut saja namanya siapa, Ilham lah ya, anak kesayangan saya di kelas. Ilham, kamu besok gak boleh terlambat lagi ya, udah kita marahin tuh. Besoknya dia tidak terlambat. Terus menurut bapak ibu dia tidak terlambat itu karena saya sebagai wali kelas mengontrol dia tidak terlambat atau bagaimana? Iya, karena kesadaran Ilham itu sendiri, dia nggak mau lagi datang ke sekolah dengan tergopoh-gopoh, dia tidak mau lagi mendapatkan pembinaan di gerbang depan, begitu ya. Jadi Ilham itu mengontrol dirinya sendiri untuk datang lebih cepat, bukan karena wali kelasnya yang mengatakan, tapi karena kesadaran dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini ada hubungannya dengan pernyataan pemantik yang pertama. Tadi apa ya? Saya agak lupa. Yang penghargaan reward ya, reward yang terus menerus itu akan bermanfaat akan memberikan dampak yang positif. Itu jawabannya itu tidak benar. Ya, ini efek bagusnya hanya jangka pendek, bukan jangka panjang. Begitu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah akan menguatkan karakter. Ini bukan menguatkan karakter, malahan membahayakan karakter orang tersebut. Yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini tidak boleh ya, makanya ini dikatakan ilusi. Inilah miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ini adalah teori kontrol yang disampaikan Dr. William Blazer. Ya, dia mengatakan kebutuhan tiap orang itu beda-beda ya. Yang kedua, setiap orang punya gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi, Pak Rizky tidak bisa mengontrol Ibu Ratri. Berikutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang-menang. Jangan pengen gua menang, lu kalah gitu ya. Kita harus bisa sama-sama saling mengumpulkan. Perilaku manusia dikatakan oleh, saya sulit membacanya, Diana Gosen ya. Motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen ada 3. Seorang manusia berperilaku itu ada 3 motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebagai contoh, mungkin seorang pengendara motor kadang-kadang kalau cuma ke depan bentar nggak pakai helm, tiba-tiba ada polisi, dia jadi pengen pakai helm. Jadi keinginan dia pakai helm itu cuma gara-gara takut kena tilang. Ya, ini motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi seseorang itu berperilaku itu karena dia pengen mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya mungkin yang sederhana, anak-anak kecil pengen puasa, dia dikasih reward di akhir puasa pas lebaran dapat THR ya. Itu tidak tepat ya. Nah, motivasi perilaku
yang ketiga adalah ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti ini lahir dari dirinya sendiri. Udah sadar lah istilahnya ya. Gitu. Ini adalah motivasi yang terbaik ya. Ingin menjadi menghargai dirinya sendiri. Nah, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebentar, saya akan bukakan filenya. Hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Sebentar. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Restitusi itu adalah pilihan. Berarti orang itu bisa milih. Yang kedua, kalau hukuman itu tidak nyaman untuk siswa untuk jangka waktu yang panjang karena akan terekam dalam memori anak. Yang konsekuensi tidak nyaman tapi untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan siswa dalam waktu jangka panjang. Kalau hukuman, korban itu mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Untuk restitusi, korban mendapatkan ganti. Kalau di hukuman, murid akan merasa tersakiti. Kalau konsekuensi, murid akan dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Oke. Hukuman itu perilakunya pasif, agresif, meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Yang restitusi masalah terpecahkan. Dengan hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan pengawasan terus-menerus dari guru. Dan kalau yang restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya dan sebagainya. Berarti kalau lihat dari perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, inilah yang paling baik lah ya, bagaimana mendisiplinkan siswa. Nah, kita di sini sama-sama merefleksikan diri kita, apakah kita masih berada di bagian sini atau di bagian konsekuensi, ataukah kita sudah menerapkan restitusi. Ya, saya walaupun sudah sekian belas tahun masih kadang-kadang meleset ya, kadang-kadang hilaf dengan memberikan hukuman, tapi kita diingatkan lagi melalui grup sharing ini, diperkenalkan kok ada restitusi loh. Ini ada cara yang lebih efektif dan efisien untuk memberikan disiplin positif kepada siswa. Baik. Kebutuhan dasar manusia ya, kebutuhan kita itu ada kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk merasakan kebebasan, kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan, kebutuhan untuk mendapatkan penguasaan, dan kebutuhan bertahan hidup. Berikut ini adalah studi kasus. Ada cerita, kita akan tahu dari cerita itu si pelaku atau si pemain di dalamnya dia berperilaku seperti itu karena dia butuh apa. Oke, kita baca bersama-sama. Dinda adalah seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, pulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Lani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha Dinda? Saya ulangi, menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada di dalam posisi Ibu Lani dan mendengarkan informasinya dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhannya terpenuhi? Kalau jawabannya Dinda, ibu guru bilang aku nggak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang dan tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Berarti di situ
sebenarnya Dinda itu lagi pengen bang, dia lagi kebutuhan akan kesenangannya tidak terpenuhi ya. Jadi dia sambil mengerjakan tugas dia pengen nyanyi-nyanyi. Ya sebenarnya yang tidak terpenuhi kebutuhannya adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah ada juga siswa mungkin berkata gini, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai rambut baru loh. Ya kadang kan ada seperti itu walaupun SMA ada. Lagi dan lagi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima dia tidak terpenuhi. Ya maka dia berperilaku seperti itu. Nah, ada lagi yang seperti ini, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ya, itu karena kebutuhan anak tersebut akan kebebasan itu tidak terpenuhi. Dan lagi, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin teman-temanku, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi dia malu, masanya tidak terpenuhi. Ini ada kasus kedua. Tahun ini Dimas Benak berusia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkannya cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas seperti ini, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Ini belum sempat saya tutup. Dimas bilangnya gini, aku merasa bangga dan keren. Berarti bangga dan keren itu tentang kemampuan dirinya dia. Berarti dia penguasaannya. Dia jawab, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Ya, dia kebutuhan ingin diterima oleh teman-temannya ya. Aku senang pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Jadi dia pengen kebebasan. Menyetir mobil itu seru loh. Berarti kebutuhan akan kesenangan. Jadi di sini kita sudah tahu ya contoh-contoh kebutuhan akan kasih sayang itu seperti apa, kebutuhan akan kebebasan seperti apa, kesenangan seperti apa, bertahan hidup seperti apa, penguasaan seperti apa. Oke, slide berikutnya. Nah, ada 5 posisi kontrol. Kita guru di sekolah ini ada 5 posisinya. Ada guru yang berperilaku layaknya sebagai penghukum, berperilaku layaknya sebagai pembuat rasa bersalah, berperilaku layaknya kita sebagai teman, berperilaku layaknya kita sebagai pemantau, yang kelima berperilaku layaknya kita sebagai manajer. Oke, di sini ada cerita. Kita akan tahu dari cerita ini yang mana Pak sebagai penghukum dan sampai dengan manajer. Mari kita simak bersama-sama. Alangkah bahagia ibu dan bapak hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gotten dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah.
pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali, karena saya dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah pasti terlambat. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum bicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan mendendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Udah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Ibu, tegur bapak kepala sekolah. Kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab,
cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita terus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer.
Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, baik. Nah, 5 posisi kontrol ini mudah-mudahan bisa mengingatkan kita semua. Saya juga terutama bisa menerapkan sampai posisi manajer. Memang agak terasa sulit, tapi perlahan-lahan kita coba supaya kita tidak jadi penghukum, tidak menjadi pembuat rasa bersalah sebagai teman atau sebagai apa yang kamu tadi yang penuh hitung-hitungan pemantau ya. Jadi ya, membuat rasa bersalah saya masih sering juga membuat ini. Saya kira itu sudah tepat, tapi ternyata belum tepat. Sebagai teman malah juga belum tepat ya. Terkadang saya masih memposisikan sebagai posisi teman, pemantau, hitung-hitungannya kita pas nih. Oh, kamu hukumannya ini sudah segini, kamu udah salahnya banyak nih, begini, hitung-hitungannya tepat, tapi belum tepat juga posisi ini. Ya, sebagai manajer lah yang paling bijaksana untuk menghadapi para siswa kita di sekolah. Baik. Nah, tadi di bagian manajer itu Ibu Guru Naren menanyakan apa keyakinan kelas ya. Apa sih keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu adalah bentuk khususnya dari peraturan kelas ya. Peraturan kelas sebagai contoh, misalnya kita ambil contoh sepatu lah gitu ya. Peraturan kelasnya adalah tidak memakai sepatu di dalam kelas atau meletakkan sepatu di dalam rak gitu ya. Nah, itu peraturan kelas dan itu bentuknya panjang. Yang namanya keyakinan kelas itu bentuknya singkat. Mari kita lihat ketentuan sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Keyakinan kelas berupa kenyataan universal. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Menurut Bapak Ibu, kalau peraturan kelasnya adalah sepatu diletakkan di rak sepatu, itu kan masih terlalu rinci dan konkret ya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa tuh kalau terkait peraturan itu? Bingung? Ya, maaf Pak. Peserta didik menempatkan sepatu di tempatnya. Oke, itu masih rinci, masih rinci. Ada yang bentuknya bersifatnya umum. Oke, bingung? Saya sudah lakukan ini di kelas 10.5 waktu itu. Kita lihat. Saya membentuk keyakinan kelas waktu itu di 10.5. Dan kenapa contohnya tadi sepatu? Karena anak-anak di kelas itu kemarin contohnya tentang sepatu.
belakang. Bentuk abstraknya apa kira-kira? Apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas berisi pernyataan positif. Sudah bisa membuat keyakinan kelas dari peraturan kelas yang dibilang sama Bintang? Asik, sudah ada. Keyakinan kelas dari peraturan yang dibilang sama Bintang? Di dalam kelas nggak boleh pakai alasan. Kita baca pernyataan yang ketiga. Boleh minta tolong mari ya baca. Apakah yang tadi dari sebut-sebutan itu sudah universal? Masih belum yang nomor 5. Ya. Bentar ya, saya majukan sampai tiap. Oke, berarti belum terpancing ya kalian ya. Kerapihan. Benar? Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah kerapihan. Ya. Kalau meletakkan sepatu di rak sepatu kan terlalu rinci ya. Jadi bentuk umumnya adalah kerapihan. Jadi jauh lebih baik kita menggunakan keyakinan kelas. Jadi kerapihan itu nggak hanya sepatu, mungkin dari pakaian anak-anak kita yang tidak dimasukkan ke dalam baju. Nah itu masuk ke dalam kerapihan. Nah di sini saya pada saat membuat keyakinan kelas kita lihat ini saya berikan sticky note. Nah sticky note ini mereka isi dengan keyakinan kelas yang ingin mereka wujudkan di dalam kelas. Mereka isi, kemudian setelah mereka isi, mereka tempelkan di whiteboard. Jadi ini kerjasama satu kelas ya. Ini pendapat satu kelas kita tampung. Isinya macam-macam, semua keyakinan kelas, namun di antara semua sticky note ini pasti ada kesamaan satu sama lain. Tidak mungkin ke 36 itu berbeda. Di sini saya mengelompokkan yang sama-sama. Ini mereka mengumpulkan, menempelkan. Dengan begitu riuhnya mereka mengumpulkan. Kemudian saya klasifikasikan yang sejenis. Saya ambil salah satu, saya tempelkan di karton berwarna hitam. Karton berwarna hitam ini adalah keyakinan kelas di kelas tersebut. Ini saya tempel, saya pilih yang sama, cukup satu. Saya pilih perwakilan. Kemudian setelah sama, setelah tertempel di karton hitam, saya minta salah satu anak membacakan keyakinan kelas. Yang di dalam karton. Yang warna kuning Pakai ngomong warna. Keyakinan kelas 1. tepat waktu, berwawasan, kekompakan, kebersamaan, keramahan, fokus belajar, harum, tanggung jawab, kebersihan, kerapihan, kedisiplinan, ketenangan, harmonis, kompak, kerapihan di kelas, kebersihan di kelas, religius, dan kerjasama. Oke, ini adalah keyakinan kelas yang diharapkan di kawan-kawan 15 pengen wujudkan, gitu ya. Jadi terkadang peraturan sekolah itu yang buat adalah pemangku jabatan di atas. Padahal idealnya warga yang akan mematuhi peraturan tersebut harus diambil perannya juga, harus ada andilnya. Begitu. Ini adalah tentang keyakinan kelas. Dan ini saya juga baru tahu setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Selama ini yang saya tahu hanya peraturan, ya peraturan saja. Kalimatnya ada kata negatifnya, jangan membuang sampah di sembarang tempat. Padahal itu bisa kita buat jadi keyakinan kelas. Menjadi apa kira-kira kalau jangan membuang sampah? Bersihkan ya. Seperti itu. Oke. Nah di sini ada contoh. Saya buat. Kalau peraturan kelasnya kembalikan barang ke tempatnya,
Kira-kira keyakinan kelasnya apa ya? Kerapihan. Kerapihan. Oke, yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ketenangan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oke, boleh. Dilarang melakukan kekerasan. Keharmonisan, keamanan juga boleh ya. Dilarang menggunakan narkoba. Narkoba berarti ke diri kita ya, ke kesehatan ya. Bergantian atau menunggu giliran. Ketertiban. Dilarang merokok. Kesehatan. Menggunakan masker. Oke, berjalan di kelas dan koridor. Maksudnya biar nggak lari-lari, gitu ya. Ini contoh keyakinan kelas. Oke, slide berikutnya. Nah, yang tadi ibu guru lakukan terhadap Naren itu sudah ada namanya langkah-langkah yang dia ucapkan, itu adalah segitiga restitusi. Pada saat dia menghadapi Naren, itu sebenarnya dia awalnya yang posisi manajer ya, menstabilkan identitas. Di sini ibu guru mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, setelah bu guru menstabilkan identitas Naren yang bersalah, dia memvalidasi tindakan yang salah dengan mengatakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian terakhir ibu guru menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, saya sudah melakukan segitiga restitusi ini kepada anak kita di 10.1. Saya sudah buatkan videonya, mudah-mudahan kebaca. Kita ya sebentar. Saya bukakan ini dulu. Sebentar. Tidak ada suaranya pada saat dialog. Nah, ini skenario pertama. Setiap mengawali Selasa dan Rabu pagi, siswa SMA Negeri 2 Bandar Lampung mengadakan kegiatan kerohanian selama 15 menit. Bagi siswa yang beragama Islam, diadakan kegiatan semanda mengaji. Bagi siswa beragama Kristen dan Katolik, diadakan kegiatan doa pagi. Bagi siswa yang beragama Hindu dan Buddha, diadakan kegiatan berdoa dan membaca kitab suci. Reva adalah salah seorang siswa beragama Kristen. Bentar. Maaf. Protestan. Selama 1 bulan terakhir, masih ini ya. 1 bulan terakhir Reva tidak pernah mengikuti kegiatan doa pagi. Saya sebagai pembina persekutuan siswa Nasrani wajib untuk mencari tahu alasan Reva tidak ikut kegiatan doa pagi. Dalam kesepakatan persekutuan siswa Nasrani adalah salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini oleh seluruh anggota, yaitu religius. Ini artinya bahwa seluruh anggota persekutuan siswa Nasrani diharapkan aktif mengikuti kegiatan persekutuan di pagi hari melalui doa pagi dan pendalaman Alkitab. Ketidakhadirannya di dalam kegiatan doa pagi merupakan salah satu tindakan yang tidak mencerminkan sisi religius. Oke, ini ada dialognya, berikut ini ada praktiknya. Pagi Reva, bagaimana kabarnya nak? Baik Bu. Oke, Tuhan sehat ya nak ya. Reva, sudah 1 bulan ini kuliah tidak melihat Reva hadir saat doa pagi. Apakah itu benar? Benar? Benar Bu. Oke, kamu gak hadir saat doa pagi itu tindakan yang baik atau yang tidak baik nak? Tidak baik Bu. Oke, berarti tindakan itu salah ya nak ya. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kuliah juga
pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini kita bukan untuk mencari siapa yang salah. Oke, di tahap ini saya mau menstabilkan identitas dia sebagai pelaku kesalahan ya. Ini restitusi langkah pertama. Mencari solusi atas masalah yang mereka alami, yaitu tidak hadir saat doa pagi. Oke, sebelum lebih jauh, mulai ingin tahu ceritanya. Kenapa sampai Reva tidak ikut doa pagi? Kenapa sampai Reva tidak ikut doa pagi? Begini Bu ya, akhir-akhir ini saya datang ke sekolah hampir mendekati pukul 7 pagi. Ya. Maka saya pernah terlambat tiba di sekolah. Kejadian itu hampir terjadi di hari Selasa dan Rabu bertepatan dengan kegiatan doa pagi. Oke, kenapa kamu sampai terlambat atau terlalu mepet waktunya dengan pukul 7 hadirnya? Karena akhir-akhir ini saya lagi senang nonton drakor Bu. Kalau sudah seru saya tidur sampai larut malam sehingga besok pagi saya bangun siang. Oh, karena drakor ternyata penyebabnya ya sampai kamu terlambat sampai sekolah. Oke, Reva, masih ingat gak kamu dengan keyakinan yang telah PSN sepakati di awal tahun ajaran? Ingat Bu, religius. Oke, religius itu penting gak? Ya. Penting Bu. Oke, religius itu baik gak bagi kita? Baik Bu. Oke, kira-kira solusinya ini apa agar kamu bisa ikut kembali di doa? Saya akan mendaftar di hari-hari Jumat malam dan Sabtu malam yang besoknya tidak ke sekolah. Oke, yakin bisa dilakukan? Yakin bisa Bu. Mulai kapan kamu mau melakukannya? Mulai hari ini Bu. Oke, semoga Reva bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mampu mengamalkan nilai-nilai religius dan konsisten pada komitmen yang sudah Reva buat. Oke, terima kasih ya Reva. Reva boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya Bu. Baik, itu adalah juga restitusi yang saya terapkan bersama siswa, salah seorang siswa PSN yang tidak menghadiri doa pagi. Di situ saya ikuti menstabilkan identitas, lalu memvalidasi kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan ya. Begitu. Ini adalah presentasi saya. Apakah ada dari Bapak Ibu ada yang mengajukan pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Kita cukup paham? Oh ya, silakan Ibu Dela ya. Untuk keyakinan kelas ya Bu, yang sama kesepakatan kelas itu berbeda atau hampir sama ya Bu? Saya bantu jawab ya. Mungkin setiap apa ya istilahnya, mungkin punya definisinya sendiri. Saya juga baru dengar istilah keyakinan kelas. Inilah yang saya pahami tentang keyakinan kelas. Nah, Bu Dela mendengar istilah kesepakatan kelas pada saat PPG juga. Pada saat PPG, berarti kita samain dulu versinya kesepakatan kelas yang dipelajari saat PPG sama nggak dengan keyakinan kelas yang baru saja saya paparkan? Hampir sama, berarti ada bedanya sedikit. Apa letak perbedaannya? Kita sama-sama belajar. Kalau kesepakatan kelas mungkin antara guru dan siswanya saling sepakat untuk menaati peraturan tersebut. Oh, ya tadi di keyakinan kelas pada saat saya tidak saya share ke Bapak Ibu karena tadi saya skip. Setelah keyakinan kelas itu sudah terbentuk, saya bilang ke anak-anak, semoga kita semua bisa melakukan, menjalankan keyakinan kelas ini. Ya, mungkin itu yang Bu Dela inginkan ya. Berarti sama ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Oke, silakan Ibu Wali. Saya mau tanya aja. Ya, Ibu. Kontrol tadi kan ada 5 ya. Ya. Nah, jadi bisa dikombinasi nggak? Soalnya kan dalam kenyataannya di lapangan kan ada istilahnya ulur tarik ya. Kita kadang-kadang kita lembut, kadang-kadang kita harus
ada waktunya untuk kelas supaya anak-anak juga tahu itu hal yang tidak boleh dilakukan. Memang harus ada hukuman kalau memang mestinya dihukum, tapi memang jenis hukumannya kita bisa pilih yang tidak membuat luka fisik seperti itu, seperti untuk pembekalan seperti kalau muslim supaya insya Allah kita suruh dia sholat duha misalnya seperti itu. Jadi dikombinasi bisa kan kontrol itu gimana? Ya, Tanyakan jawab ya Ibu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau secara teoritis yang paling ideal adalah manajer. Cuman kan kita lihat kasusnya ya, kita ada di mana. Bersyukur kita di SMA 2 yang tidak terlalu parah. Mungkin ada sekolah-sekolah, mohon maaf, sekolah pinggiran, karena saya dulu juga berada di sekolah yang pinggiran ya sebelum saya di SMA 2. Cara men-treat anak mungkin bisa kita kombinasikan sesuai dengan kebutuhan di hadapan kita itu ada di siapa. Tapi idealnya adalah kita sebagai manajer, idealnya. Demikian Ibu. Terima kasih. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Terima kasih. Presentasi ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di dalam ruangan ini untuk bisa ikut ambil dalam aksi nyata yang saya buat pada kesempatan hari ini. Akhir kata saya ucapkan selamat siang semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fania Aisyah Kaelia dari kelas 15. Hari ini saya dan teman-teman saya telah selesai membuat keyakinan kelas. Perasaan saya akan adanya keyakinan kelas ini sangat bahagia. Saya berharap dengan adanya keyakinan kelas ini dapat membangun lingkungan serta karakter yang positif bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gar dari kelas 25 dan kami telah di kelas kan saling menjadi menghargai, menghormati serta bertanggung jawab serta melakukan kerjasama yang sangat erat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bisri Dewi Septianisi sebagai guru mata pelajaran matematika. Terkait sosialisasi yang telah disampaikan oleh Bu Lia, ada dua hal yang dapat saya simpulkan. Yang pertama yaitu tentang pembentukan keyakinan kelas, di mana pembentukan keyakinan kelas ini seharusnya itu dapat muncul dari dalam diri siswa itu sendiri, sehingga terkesan tidak memaksa, dan dari sinilah diharapkan muncul kesadaran-kesadaran untuk dapat menjalankan kesepakatan dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, ini saya memperoleh hal baru yaitu tentang segitiga restitusi, yaitu di mana ternyata sebagai seorang guru kita harus dapat menentukan sikap dalam menyikapi siswa yang berprestasi maupun yang belum berprestasi di kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.